Halo semuanya, hari ini kita akan membahas tentang material penutup lantai. Apa sih lantai itu? Lantai merupakan bagian dasar sebuah ruang yang memiliki peran penting untuk memperkuat eksistensi objek yang berada di dalam ruang. Lantai juga mempunyai fungsi, secara umum yaitu untuk menunjang aktivitas dalam ruang dan membentuk suatu karakter ruang. Sedangkan fungsi lantai dari sisi estetikanya yaitu untuk memperindah ruang dan membentuk karakter ruang. Selanjutnya, kita akan membahas tentang klasifikasi bahan penutup lantai. Klasifikasi bahan penutup lantai sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama ada klasifikasi menurut sumber bahan, yang kedua ada klasifikasi menurut sifat bahan, dan yang ketiga ada klasifikasi menurut jangka waktu. Klasifikasi menurut sumber bahan terbagi menjadi 2. Yang pertama ada penutup lantai alami, dan yang kedua ada penutup lantai buatan. Yang kedua ada klasifikasi menurut sifat bahan. Klasifikasi menurut sifat bahan terbagi menjadi 2. Yang pertama ada penutup lantai keras atau hard floor, dan yang kedua ada penutup lantai lunak atau soft floor. Yang ketiga ada klasifikasi menurut jangka waktu. Klasifikasi menurut jangka waktu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada penutup lantai sementara, dan yang kedua ada penutup lantai permanen. Kelebihan dari batu alam, terkesan natural, elegan, dan mewah. Tidak cepat rusak jika dipasang pada lantai. Jika ada yang rusak, lantai batu alam tidak akan terlihat jelek. Ukurannya fleksibel, dapat disesuaikan dengan kebutuhan rumah, dapat menjadi lebih mewah. Adapun kekurangan pada batu alam, warnanya tidak bisa seragam, memiliki pori-pori yang besar. Penggunaan batu alam pada lantai 2 harus memperhatikan struktur bangunan. Materialnya cenderung berat sehingga saat distribusi dan pemasangan cukup repot. Harganya cenderung lebih Kelebihan dari laminat flooring memiliki tampilan menarik yang khas, tekstur yang rapi dan konsisten, harga murah, cara pemasangan yang mudah membersihkannya, tidak menimbulkan alergi. Kekurangan pada laminat flooring, motif yang monoton, rentan terhadap gesekan, daya tahan terhadap air kurangnya ramah lingkungan. Jika tidak dirawat dengan benar, laminate flooring bisa melepaskan gas beracun. Kelebihan dari semen, ketahanan tinggi, perawatan mudah, ramah lingkungan, terkesan dingin. Kekurangannya permukaan keras, permukaan lembab, perbaikan sulit dilakukan.
Kelebihan keramik: lebih kuat dan tahan lama, daya serap airnya rendah, perawatannya relatif, mudah untuk dipadatkan. Kekurangannya, bahan keramik menghantarkan dingin sehingga kurang nyaman di kaki, mudah retak dan pecah sehingga perlu lebih diperhatikan saat membawa serta proses pemasangan. Kelebihannya, bahan alami marmer memberikan motif yang beragam dan tidak sama pada setiap potongannya, memberikan kesan mewah, daya terhadap beban relatif tinggi sehingga lebih tahan lama. Dan kekurangannya, harganya relatif mahal, proses pemasangannya membutuhkan keahlian khusus, memberikan kesan dingin pada ruangan, memiliki pori-pori sehingga noda susah dihilangkan. Kelebihannya, bodi lebih kuat, lebih mengkilap, tahan goresan, kuat dan tahan lama. Kekurangannya, kurang tahan terhadap noda, perawatan lebih sulit, dan harganya yang lebih mahal. Adapun kelebihan dan kekurangannya, kelebihannya itu kekuatannya yang jauh mengungguli marmer, tahan terhadap asam, dan kualitas batuannya yang sangat tinggi. Kekurangannya, sulit untuk diproses dan relatif mahal. Kelebihan dan kelebihannya lebih awet dan tahan lama, memberikan kesan mewah dan banyak ragam pilihannya. Kekurangannya, harga yang relatif mahal, permukaan lantai licin, dan sulit diperbaiki jika terjadi kerusakan.
kelebihan dan kekurangannya, dapat dengan mudah menemukan pola marmer yang sama, marmer yang lebih mudah dipotong dan dibentuk, dan ramah lingkungan. Kekurangannya, terdapat banyak pori di permukaan marmer sehingga dapat rusak jika terkena air. Termasuk marmer yang berat sehingga pemasangannya sulit, dapat membuat rumah roboh jika digunakan sebagai plafon atau disimpan di lantai atas rumah. Kelebihan lantai teraso, yang pertama itu lebih kuat dibandingkan dengan keramik, yang kedua lebih tahan lama, yang ketiga tahan gores, yang keempat memiliki corak yang lebih menarik dibandingkan lantai keramik. Kekurangannya, yang pertama pemasangan cukup rumit, dan yang kedua perlu dilakukan pemolesan atau digosok kembali menggunakan alat khusus dengan tujuan untuk memunculkan efek menjilat pada lantai. Selanjutnya, memiliki daya tahan dan tingkat kawetan yang bagus, membuat tampilan rumah menjadi terlihat elegan. Yang ketiga, dapat menyerap panas. Yang keempat, permukaan yang tidak terlalu keras sehingga dapat meminimalisir cedera apabila terjatuh di atasnya. Dan yang terakhir, mudah cara pembersihannya. Kekurangannya, rawan akan goresan. Kedua, harga yang lumayan cukup tinggi. Yang ketiga, kurang cocok digunakan di area yang sering terkena air. Dan yang terakhir, perlu menggunakan lapisan khusus guna menghindari serangan rayap. Kelebihannya, yang pertama harga relatif murah, yang kedua mudah dipasang dan cocok digunakan untuk melapisi lantai di berbagai ruangan, yang ketiga mudah dibersihkan, cukup disapu dan dipel sesekali, yang keempat fleksibel, tahan lama dan tidak mudah rusak serta tahan air, yang kelima tahan paparan sinar matahari, yang keenam anti rayap, dan yang terakhir tahan terhadap air. Kekurangannya, yang pertama rentan terhadap tusukan benda tajam, yang kedua harus diaplikasikan pada bidang rata, yang ketiga jika rusak atau robek susah dibetulkan kembali dan harus diganti keseluruhan, dan yang terakhir proses pembuatannya mengandung banyak unsur kimia. Bahan-bahan tersebut dapat mempengaruhi kualitas udara dalam jangka waktu lama di rumah. Adapun kelebihan dan kekurangannya, kelebihannya diantaranya memberikan kesan alami dan natural, sangat dekoratif, hangat dan mampu menyerap panas, meminimalisir senyawa berbahaya, serta aman dan mudah dipasang. Adapun kekurangannya diantaranya warnanya mudah pudar, rentan terhadap kelembapan dan rusak, rawan serangan rayap, lantai licin, serta perawatan yang sulit.
Kelebihan dan kekurangan andesit diantaranya, kelebihannya bernilai estetika tinggi serta indah dan alami. Kekurangannya mudah berjamur serta berlumut. Koral mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya diantaranya berkesan elegan dan mewah, tidak menimbulkan licin atau lantai anti-slip, dan mempunyai banyak motif yang menarik. Sedangkan kekurangannya diantaranya harganya yang lumayan mahal, serta memerlukan perawatan ekstra agar tidak jamuran atau berlumut. Material tegel mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya diantaranya harganya relatif murah jika dibandingkan dengan marmer ataupun granit. Yang kedua, tidak memerlukan bahan khusus untuk pemasangannya. Yang ketiga, memberikan kesan sejuk terhadap ruangan. Yang keempat, memiliki pori-pori sehingga tidak mudah pecah jika panas. Adapun kekurangannya diantaranya sudah langka di pasaran. Yang kedua, jika terkena asam cuka, tegel akan membekas atau bernoda dan sulit untuk dibersihkan. Yang ketiga, mudah kusam, sehingga memerlukan perawatan yang khusus. Yang keempat, sifat permukaannya tidak sehalus keramik, sehingga terkesan kusam dan kotor. Kelebihannya yang pertama, bernilai estetika tinggi, tahan lama dan kuat. Kedua, saat cuaca panas, ubin akan terasa adem. Kekurangannya, relatif mahal, relatif berat, pemasangannya yang khusus, dan mudah berlumut jika sering terkena air. Kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya pemasangan yang mudah dan tidak memerlukan alat berat, serta dapat diproduksi secara massal. Kedua, pemeliharaannya mudah dan dapat dipasang kembali setelah dibongkar. Dan yang ketiga, mempunyai daya serap air yang baik, sehingga dapat mengurangi genangan air dan mencegah bahaya banjir. Kekurangannya, pemasangan paving block mudah bergelombang bila pondasinya tidak dipasang dengan kuat. Dan pondasi blok juga kurang cocok untuk dipasang di lahan yang dilalui kendaraan yang berkecepatan tinggi. Kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya mudah dibentuk atau dipotong, memiliki berbagai macam corak dan warna, memiliki tampilan yang atraktif, tahan terhadap air, bernilai seni tinggi, dan tidak membutuhkan perawatan yang sulit. Kekurangannya, dari segi ketahanan dan kekuatan kurang baik, dan harganya yang relatif mahal.
kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya dapat menciptakan atmosfer ruangan yang sangat nyaman dan dapat berfungsi meredam udara dingin di musim hujan. Dapat berfungsi sebagai bahan peredam bising dan bisa menjaga kualitas udara dalam ruangan dengan membungkam debu serta bulu hewan. Kekurangannya, mudah terkena noda dan sulit dibersihkan, biaya cuci dan pembersihan yang tergolong mahal, dan mudah memudar jika berada di ruangan yang sering dilalui orang-orang rumah, apalagi jika bahannya murah.